puncak kenikmatan akhirat apa? Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu semua wajah bahagia memandang Rabbnya. Nah, maka ilmu yang kita cari, ilmu mengenal Allah. Karena itulah satu-satunya cara bertemu Allah di sana. Oke? Maka ma'rifatullah mutlak, secara mutlak adalah ilmu paling mulia. Maka ada sebuah ungkapan dulu, ya, riwayat ini tidak sampai derajat sahih, ini masyhur. Law wuzina imanu ahli al-ard bi imani Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu la rajaha. Ya. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan semua iman penduduk bumi, maka iman dia lebih berat daripada semuanya. Kalau ini santri ahadan, santri kalau kalong kan malam, kalong kan nggak keluar siang, ya santri weekend, al-weekendiyah. Maka saya berharap mohon hidupkan majelis yang di Ribat Ciputat, ya, itu diisi oleh Buya Zul Asfi, Dr. Domi, dan juga Ustaz Ali, ya, Lora. Lagi sakit juga. Oh, kemarin dari sini kena hujan kali, ya, sakit rindu kali. Dan untuk Jumat malam kita sudah berikan amanah kepada Uda Firdaus, ya, Alekol, untuk menghidupkan rotib tahlil 1000. Itu 1000 itu cuma angka contoh aja, bukan batasan. Ya, siapa yang sedang mengamalkan at-taqah akan terbantu di sana. Jadi yang sedang mengamalkan baca tahlil 70.000, thariqatnya apa saja terserah antum mau thariqat apa aja, ya, itu terbantu. Ya. Kalau yang hadir 10 orang, masing-masing orang 1000, udah berapa? 10.000. Kalau 20 udah 20.000. Ya. Jadi energi zikirnya akan sangat kuat. Tapi tetap ditutup mesti pakai sholawat dan zikir khafi atau ukuf qalbiyah. Kalau dalam thariqat Naqsyabandiyah atau UTKN disebut zikir khafi, ya. Nah, itu tolong dihidupkan, ya. Nah, itu juga saya percayakan kepada beliau, Pak Letkol Firdaus dan Dr. Aldomi. Ya, harap menghidupkannya. Ya. Sama, saya hadir nggak hadir itu sama. Yang penting hidupkan majelisnya sama dengan kita hadir semua. Jadi jangan hanya ngaji-ngaji doang, tapi juga ada auratnya, ya. Nanti sesekali kita buat di sini. Tapi di sini kalau tahlil kencang-kencang mau gawat dar. Sebut aliran sesat lagi nih, ya. Taib. Adab santri atau tugas santri, tugas murid pertama, membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk. Salah satu akhlak yang buruk yang paling berbahaya adalah niat yang tidak tulus. Ya, hati-hati. Dan yang kedua, kalau ngaji, iqallil alaiqah, menyedikitkan bahkan memutus hubungan dengan yang lain. Maka kalau guna handphone, gunakan untuk mencatat, ya. Bukan untuk misalnya kita menerima telepon. Kalau ada telepon cuekin, ya. Kalau perlu di silent. Nah, ini kan untuk santri al-weekendiyah. Kalau di pesantren murni itu gampang, tinggal disita semua handphone, ya. Tapi kan antum sudah dewasa semua, masa saya sita, kan nggak mungkin, ya. Masuk sita, serahkan ke rezeki, kan nggak enak begitu. Kan nggak enak begitu, kan, ya. Jadi pinter-pinter lah. Karena kolbu kita nggak bisa bermuajahah kepada lebih dari satu objek, kolbu, ya. Wa yub'id an watani. Nah, kalau ngaji itu memang bagusnya jauh dari rumah. Akan ada keseriusan. Itulah sebabnya kenapa, mohon maaf ya, orang-orang kaya, mohon maaf. Orang yang private, belajar private itu rata-rata
sulit berhasil. Walaupun ada yang berhasil, tapi lama. Kenapa? Karena si anak yang diprivatkan, dia nggak menghargai gurunya datang. Inilah sir Imam Bukhari. Ini nggak mesti diikutin. Bagi yang dia kerjaan memang private, lakukan aja. Cuma ini untuk orang tua yang anaknya private. Imam Bukhari diundang oleh Raja Bukhara atau Gubernur Bukhara. Kalau dulu disebut Sultan ya, Ahmad bin Khalid, untuk mengajar di sekolah istana. Apa jawaban Bukhari? Dia balas suratnya, wahai Tuan Raja, jika engkau hendak ingin menjadikan anakmu alim, ngerti hadis, ya lakukan seperti yang saya lakukan. Saya dulu mencari guru. Berapa gurunya dia? 1400 kan? Saya sudah sering bilang 1700. Ya. Satu hadis dicari ke Mekah. Tersinggunglah sang raja. Ya. Antum gak akan paham karena negara kita negara demokrasi. Yang paham ini cuma negara yang monarki. Ya. Negara yang kerajaan, kesultanan paham. Ya. Paham itu. Kalau Tuan Raja sudah tersinggung, hidup mau kemana antum? Ya. Imam Bukhari akhirnya melarikan diri dari Bukhara, kampungnya sendiri, lari ke Samarkand, meninggal di situ. Ya. Tapi malam itu dia berdoa. Jadi Imam Bukhari ini enak, wali. Dia boleh request kapanpun mati. Maka ketika dia malam itu, ya Allah, aku telah jenuh, maka tolonglah jemput diriku. Kalau diterjemah bebas kira-kira begitu. Maka dia selesai berdoa, dia usap mukanya, tidak lama dia jatuh, meninggal. Besok pagi Imam Darimi, Abu Abdullah Darimi mendengar kabar, dia lagi ngajar hadis. Imam Darimi ini seperti Buya Zul Aswi dan Buya Dr. Aldomi. Tapi ini ceritanya Buya, bukan meninggal duluan Buya. Imam Bukhari wafat tahun 255, sampai kabar kepada Imam Darimi lagi ngajar. Seperti Al-Habib Omar kaget ketika Al-Habib Adni meninggal. Tapi kalau Imam Darimi nangis saat itu. Dikabarkan, wahai Tuan Guru, sahabat engkau, kawan seperjuanganmu, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah dipanggil Allah malam tadi. Imam Darimi yang tadinya ngajar asik langsung kemudian terdiam nangis. Karena dia ingat dulu makan bersama, kadang bekalnya habis dia makan punya kawannya Imam Bukhari itu. Ya, diusir bersama, itu pernah ngalamin mereka berdua. Ya. Luar biasa. Jadi ngaji bareng, kemudian mereka punya majelis sendiri itu udah biasa, dan mereka berjamaah, pergerakannya berjamaah. 2056 Imam Darimi tidak tahan rindu kepada sahabatnya, maka dia pun ikut serta berpulang kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mereka berdua dan imam-imam kita, mari kita kirimkan terutama Imam Ghazali dan Ahmad Ghazali dan sanad kita kepada mereka. Al-Fatihah. Syaitan jin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bantu hidupkan ini. Itu yang di atas. Bantu. Alhamdulillah. Biar kelihatan cantik dan ganteng ya. Sama jerawatnya sekalian. Al-wazifah, jadi adab santri pertama dia menjauh. Maka Imam Bukhari menjadi Bukhari karena dia menjauh, meninggalkan kampungnya. Dulu kita waktu nyantri dapat mahfuzat safir tajid iwadan, ya. Tidak usah khawatir jika kamu berangkat jauh merantau, engkau akan mendapatkan ganti teman, ganti rezeki, ganti tempat kerja, ganti rumah. Ya, jangan teruskan ya. Al-wazifah salisa. Dan maka teman-teman, walaupun kita nanti misalnya antum punya pesantren, saran saya anak kita nyantri jangan di tempat kita, nyantri di tempat lain. Nah, itu yang diamalkan ulama-ulama di Jawa karena mereka Ghazaliyun. Mereka pengikut Imam Ghazali.
Ya, semua kiai-kiai di Jawa insyaallah yang Ahlus Sunnah Ghazaliyul mazhab, Ghazaliyul manhaj. Ya, ikut Al-Imam Al-Ghazali. Kita juga insyaallah mengikut jelajah mereka insyaallah. Ya. Lalu yang ketiga, alla yatakabbar 'ala al-'ilm wa la yata'ammara 'ala al-mu'allim, bal yulqi ilaihi zimam al-ikhtiyar. Walaupun antum ini nanti misalnya nih ada nih santri, dia anak kiai, nggak boleh dia belagu di depan gurunya. Walaupun guru pesantren itu memberikan ruang khusus untuk para gus gawagis. Ya, di Jawa Timur itu ada beberapa pesantren, kalau anak kiai diberi tempat khusus. Bukan menghormati si gus, menghormati ayahnya. Ya. Tapi itu dikritik oleh sebagian orang. Kita nggak mengkritik, mungkin sang kiai punya kebijaksanaan sendiri. Wallahu alam, kita serahkan kepada beliau-beliau. Ya. Nggak pantas orang kayak kita mengkritisi kiai-kiai yang ikhlas tulus itu. Ya. Nah, lalu kita di hadapan guru seperti apa? Seperti orang sakit di hadapan dokter, kita berpasrah. Nah, maka kalau sama guru seperti yang malam tadi kita kisahkan kepada beberapa khawas ashab ya, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ketika datang kepada gurunya Al-Habib Aidrus, itu khadamnya disuruh menyiramkan air, belum disuruh masuk. Lalu dibiarkan berdiri, diuji oleh Al-Habib Aidrus. Ternyata setelah sampai menjelang sore, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf masih berdiri di depan pintu. Lain dengan antum kan? Antum mungkin kalau dicuekin gitu, di dalam itu nggak kasyaf dia. Masa dia nggak tahu saya datang? Kayaknya dia nggak kasyaf. Ya, makomnya kurang tinggi. Ya. Atau ada satu lagi yang habis belajar hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang percaya kepada hari akhir maka muliakan tamu. Saya ini tamu, kok nggak dihormati? Ngamuk-ngamuk paling, ya. Coba lihat, ini akhlak zuriat Rasulullah SAW, wali Allah, wali kutub, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf, sahib wasilah, kitab Nazam Wasilah, ya latifan bil ibad, ya. Nggak marah, nggak teriak-teriak diusir, nggak teriak-teriak disiram, berdiri dari situ. Ini akhlak. Katanya cinta Habib, ikut dong akhlak Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya, nggak teriak-teriak, ya, nggak pasang status. Saya datang ke Habib Fulan, saya diusir. Nah, Habib ini nggak mengerti sunnah Rasulullah, nggak usah begitu, ya. Habib ini sudah saya tawassuli, tapi dia tidak juga keluar-keluar. Sepertinya dia tidak wali Allah. Jadi standar kewalian itu dirinya. Kalau kenal dia wali, emang ente siapa? Enggak begitu. Ini makna ini. Alla yatakabbar 'ala al-ilmi wa la yata'ammar 'ala al-muallim. Ini penting. Akhirnya khadamnya dipanggil. Nah, lihat dia masih ada di depan enggak? Benar masih di depan. Disuruh masuk. Apa kata Al-Habib Ali? Al-Habib Idrus? Sayakunu min akbaril awliya wal ulama. Lebih kurang begitu kalau diterjemah secara bebas ya. Dia akan menjadi muridku yang kewaliannya paling dahsyat. Tuh, itu baru bener ya. Suka-suka sahibul baitnya kan. Nggak boleh kita suka-suka. Dan ada yang unik. Ternyata untuk, karena ada namanya tamalluk, mencari perhatian. Mencari perhatian itu dibolehkan dalam menuntut ilmu. Mencari perhatian guru. Pada hakikatnya mencari perhatian guru itu mencari perhatian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka secara batin kita bacakan Fatihah. Secara zahir kita, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya, guru nggak perlu kita juga kok. Ya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita yang butuh dia, kita yang memerlukan dia. Ya. Maka bahagiakan para guru, para masyayikh semampu kita dengan cara yang Allah berikan kepada kita. Baik.
Al-wazifah rabi'ah ay yahtariza 'anil isgha' ila al-ikhtilafat minan nas fa inna dhalika yurithu dahsyatan wa hayratan fa innahu yamilu fi awli al-amr qalbuhu ila kulli ma yulqi ilayhi khususan ila turuq at-ta'til ila tawafuq al-kasal wal batalah wa lihadha la yajuzu limtadin al-iktida' bi af'al al-muntahin. Nah, ini adab penting. Apabila kita menjadi santri kelas 1, jangan ikut gaya kelas 6. Apabila kita murid mubtadi', ini antum mubtadi'nya belum tentu nih. Kan murid ada persiapan, i'dad. I'dad itu zikir ya hayyu qayyum 40 kali. Itu aja nggak lolos. Tapi karena sayang juga kita kasih talqin juga ya nggak? Ya. Coba kalau kita ngikutin nizam kita yang awal, harus khatam ya hayyu qayyum ya, setiap pada sholat 40 minimal 40 hari, berarti sehari 200. Itu cuma latihan i'dad namanya. Setelah ditalqin zikir, persiapan jadi mubtadi, zikir 1000, zikir 2000. Itu bukan angka apa pasti, itu cuma latihan. Itu baru persiapan, belum jadi salik loh antum, belum jadi murid loh. Salik murid minimal zikirnya kalau di thariqah kita 5.000 sehari. Tapi karena zaman sudah berubah, tasbih sudah berganti menjadi handphone, smartphone, maka sekarang kita buatlah zikir yang bisa dibaca di handphone. Ya, kita kasihlah clue-clue, kalau nggak sanggup zikir ini, pakai zikir ini. Ya, zaman rukhsah lah. Ya, antum nih ashabur rukhsah. Ya. Usul pada rukhsah. Sampai pada rukhsah. Nggak sanggup. Nah itu Al-Habib yang sekarang haulnya lagi dibuat, amalnya mirip dengan amal Imam Bayazid Bustami. Abu Yazid Bustami sholat di 1000 masjid dan setiap masuk 2 rakaat. Kalau Habib Abu Bakar bin Salim juga sama, masuk ke Tarim, sholat di semua masjid sampai kaki-kakinya rusak ya, sakit. Setiap masuk masjid dia sholat, itu amalnya. Itu thariqah Abu Yazid, thariqah Riyadhah Abu Yazid. Ada yang sanggup? Jalan kaki loh, jalan kaki. Abu Yazid sholat di zaman dulu yang masjidnya masih sedikit, thariqahnya sholat di setiap masjid 2 rakaat. Nah, walaupun kita nggak sanggup, nanti setiap kali lewat mana ada luang, mampir ke masjid. Ini kita suul adab, mau cari WC, mana masjid? Suul adab ente, ya. Ya. Bahasanya diganti. Saya mau wudu, saya mau sholat sunat. Coba, mau amalkan ini? Karena sanad kita bersambung ke Al-Imam Abu Yazid Bustami. Setiap kali kita jalan, pengen buang air kecil, bukan cari masjid, tapi kita mengatakan saya ingin sholat 2 rakaat. Gitu ya? Bener? Serius? Kalau lupa tolong ingetin teman-teman ya. Kalau saya lupa tolong ingetin saya juga. Baik. Nah ini thariqah sederhana kita mulai hidupkan walaupun tidak sanggup. Seharusnya kita lebih sanggup karena sekarang ada mobil, ya ada motor, ya ada Gojek, ada Grab. Udah ya gampang mas sekarang. Ya. Guru-guru yang sudah usul, dia tidak akan mengamalkan riyadhah orang-orang yang pemula. Usul itu artinya hatinya telah sampai karam fana pada nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru begini, dia amalannya yang wajib-wajib aja. Antum nggak boleh tiru. Kalau kita kan masih kita bimbing nih. Aneh masih bimbing baca hizib bahar ya. Tapi kan di ribat sudah mulai kita kurang-kurangi. Ketika Rotibul Haddad saya nggak ikut, itu sebenarnya ujian aja tuh. Kan di atas ada yang ngomong di hatinya, ya. Kita ini udah berkali-kali datang Rotibul Haddad kok dia sholat di bawah, ya sholatnya di jamak lagi. Siapa bilang itu jamak? Kita nggak jamak kok. Kita mengamalkan fikih Syafi'i qaulun, jadi sesekali doang mengamalkan kitab itu. Sesekali aja, nggak boleh sering-sering. Ya.
Taib, ya. Jika antum ketemu orang alim, dia ngerti banyak mazhab, hati-hati safar dengan dia. Ya, hati-hati safar dengan dia. Nah, antum di jalan sama Buya Asfi ini, beliau ini ngerti 4 mazhab. Ya. Jangan-jangan dia punya mazhab baru juga nih. Di jalan kita ikutin amal dia. Gawat. Tahu-tahu Buya Azul Asfi sedang tabarruk dengan fikih mazhab Imam Malik. Sentuhan sama istrinya enggak batal. Ya. Kata Datuk Dodo, besok saya kalau sentuh istri lanjut sholat. Ini hati-hati. Itu baru di fikih loh. Baru di fikih. Bagaimana dalam tasawuf? Lebih berat lagi. Mursyid itu lebih banyak duduk, ngobrol. Karena mursyid ini tamunya banyak, dia ngobrol. Emang kalau tamu datang kita diemin? Kan nggak mungkin. Mesti ngobrol. Ya, orang datang ke Habib Lutfi ngerokok. Apa kata si murid? Kapan Habib wiridannya? Ya. Kapan Habib wiridannya? Nah, ini hati-hati antum seuzon begitu sama guru. Orang begini awal datang ke Habib mursyid aja udah nggak sukses. Dia udah kena zon. Zon. Saya menyaksikan Habib ketika azan dia masih nerima tamu. Kena sudah. Ya. Kita pada puasa Senin Kemis Habib merokok. Rokok kan haram. Lah kan di masa Rasulullah nggak ada rokok. Ya. Pengharaman rokok itu fikih. Maka pasti ada orang berbeda pendapat di situ. Saya nggak merokok misalnya, saya nggak boleh paksa Bang Yogi nih untuk ngikutin mazhab saya. Contoh ya, nggak yakin aneh. Ya. Maka apa kata beliau? Walihaza, ini kaidah. La yajuzu lil mubtadi'in al-iqtida bi af'alil muntahin. Tidak boleh pemula mengikuti ahwal, amal, ma'rifat orang-orang yang sudah muntahi sampai. Ya. Datang ke guru, main game mulu, ya kan? Ada juga tuh. Ya. Nggak boleh gitu begitu. Antum belum nyampe di makom itu. Ada orang dia kemana main handphone apa segala macam, tapi kolbunya tetap koneksi kepada Allah. Antum ke Riyadhah Senin Kemis, lagi datang ke tempat duren, senangnya kita duren, guru kita makan, dalam hati berkata-kata, kita disuruh puasa, dia nggak puasa, kabura maqtan indallah, Allah murka, engkau suruh tapi engkau tidak lakukan. Jadi ternyata was-was itu bisa guna ayat. Orang menggunakan ayat gitu. Ya, hati kita di sini ya. Saya sering dulu syak di situ. Awal-awal saya belajar thariqah. Ya, awal-awal belajar fikih mazhab. Itu sering syak di bab ini terhadap guru. Dan memang ke guru yang kita syak kita nggak pernah berhasil belajar sama dia. Sama sekali nggak pernah berhasil. Nah, kalau bagi murid, ustaz yang ahli, perlu nggak persiapan baca kitab sebelum ngajar? Insya Allah nggak perlu. Apalagi dia kolbunya sudah bisa mendownload dari mutala'ati alamil ghuyub. Okay? Mendownload dari alamil ghuyub sesuai dengan yang Hizib Bahar. Ya. Kita belum sampai taraf itu. Jangan coba-coba mutala'ah dulu. Ini pesan Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki ketika belum mengijazahkan. Seperti dihikayatkan oleh murid-muridnya disampaikan kepada kita. Beliau mengijazahkan muridnya dengan syarat mengajar. Karena kalau murid mengajar pasti dia belajar. Ya. Ini nyari mufradat aja harus buka kamus ya. Sok-sokan lagi tawajuh dulu. Usah baca, nggak bisa ya. Nah ini, itu untuk muntahi. Nah, dalam mengajar pun sama. Antum boleh ngajar, walaupun belum sampai kepada makom itu. Mungkin dulu guru kita di masa mudanya dia mutala'ah hampir semua kitab yang di perpus, kan bisa jadi. Jadi dia kalau pas mau ambil apa aja tinggal dia jelasin. Abu Yasin Muhammad kan begitu.
guru kita Syed Agil Munawar sama begitu juga. Ya. Maka beliau ngajar di hampir semua pasca yang beliau bangun, nggak perlu persiapan. Ya. Bahkan ngajar dari solihin nggak pakai kitab, hafal. Ya. Baik. Nah, jangan tiru orang-orang yang sudah usul, sudah mahir, sedangkan kita belum mahir. Nah, ini yang dikatakan para masyayikh dulu, para mubtadi, para pemula. Jika melihat hal kita tazandaku, mereka akan jadi zindik. Ya, mereka akan jadi zindik. Namun di akhir zaman ini semuanya akan muncul. Ujian-ujian begitu akan muncul ya. Selamatlah ya. Dulu mana orang kenal wali majzub, sekarang Allah masyhurkan itu. Ya. Sekarang dulu mana orang kenal wali malamatiyah, sekarang Allah masyhurkan itu. Ya. Semoga kita termasuk kepada kaidah ini. Nah, di sini ternyata kalimatnya. Qala ba'duhum man zarana fil bidayah sara siddiqan. Siapa yang mengunjungi kami, belajar kepada kami, ya, fil bidayah, sejak awal kami dulu riyadhah, tentulah mereka jadi siddiq, menjadi yang tasdik, membenarkan. Tapi man zarana fin nihaya sara zindiqan, yang melihat akhir hal kami, maka dia akan diuji menjadi zindiq. Ya. Bidayah itu nur, nihayah itu zulumat, itu ujian untuk murid. Ya. Maka di kitab Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang ditulis oleh Maulana Al-Imam Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, apa kata beliau? Salah satu adab berkhalwat untuk tidak lama-lama bermajlis pada guru. Ya. Walaupun antum rindu ketemu guru. Ya. Adabnya kalau lagi khalwat, lagi ngaji, ya, lagi riyadhah, tidak sering-sering bersama guru, kecuali antum khidmah. Nah, makanya ujian orang khidmah besar sekali. Ujiannya ini, waham bisa-bisa jadi pengkhianat. Hati-hati. Nah, ini Anda ngomong dari sekarang, ya. Dari hari ini, sore ini, ujiannya orang-orang khidmat itu khianat. Saya sudah ketemu banyak orang khidmat kepada kiai di belakang ngomongin kiai. Sudah banyak, bukan 1-2 orang. Ya, sudah banyak kiai. Nah, ini hati-hati di sini. Ya, khidmat, nah, dalam hati. Nah, makanya salah satu pegangan orang khidmat hizib nasr, hizib bahar. Ya, hizib bahar lah pegangannya, supaya qalbu dijaga. Ya, antum syak sedikit hilang barokahnya. Ini kan gawat. Tapi antum tasdik lebih cepat nyampe daripada santri biasa. Ini kelebihan orang khidmat, cepat, gampang diberikan kasyaf, gampang diberikan hal-hal seperti itu, gampang sekali Allah kasih. Dia juga heran itu, ya. Tapi ujiannya berat. Semakin pemberian itu banyak, semakin ujian itu berat. Nah, inilah makna kalam beliau, ya. Fa innahu fi nihayah sakanat jawarihum anil harakat illa fil faraid. Mereka setelah wusul, setelah jadi mursyid, setelah jadi wali, tidak lagi sibuk dengan amal-amal riyadhah mujahadah kecuali yang wajib. Wastabdalu bin nawafil, ya, sayrul qulub wa dawamus syuhud, sayrul qulub wa dawamus syuhud ala dawam wal ghafil yazunnu bihil batala wal kasal. Lalu amal-amal sunatnya diganti dengan qalbunya selalu muraqabah, selalu merasa dipandang, dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal lebih berat. Coba antum sholat, qalbunya merasa dipandang Allah nggak? Mursyid lagi makan, lagi ngudut, ya, lagi buang air, lagi main, lagi jalan, bahkan ketika dia melakukan hubungan suami istri, dia tetap connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru makan enak aja lupa sama Allah. Gimana jadi orang kaya? Kira-kira seperti itu, ya. Kan dilatih dengan riyadhah. Itulah sebabnya zikir dikasih angka, bukan membatasi aurat, tapi itu latihan saja, ya. Kalau sudah terlatih,
Nggak perlu ada zikir 5.000. Nggak ada. Ya. Tapi saya punya seorang guru mursyid, dia sampai hari ini setiap malam masih mengamalkan zikir Ismul Jalalah 5.000 ba'da isya. Kecuali ada tamu. Maka diundur malam. Sampai malam tamunya dia undur sebelum subuh. Masih ada mursyid begitu. Padahal beliau muridnya banyak, sahibul karamat, Allah berikan kasyaf yang luar biasa. Masih ada murid-murid guru-guru begitu. Nah, insyaallah kita mengikut jejak mereka sedikit demi sedikit ya. Kalau jalurnya sufia ya, lain kalau kohar mau ikut jalur malam hati ya enggak. Wal wazifah al-khamisah alla yada'a fannan min fununil ilmi al-mahmudah illa yakhudu fiha tayatali ala maqsudih ya, fa in sa'adahu al-umru istawfahu illa ikhtara al-aham wa ikhtiyarul aham inma yumkin ba'da al-ittila' ala al-kull ya. Dulu kami waktu di sekolah pasca sarjana, waktu itu masih dipimpin oleh Profesor Azmi Azra. Beliau ini murid-murid daripada Prof. Harun Nasution. Ya, walaupun saya banyak perbedaan dengan pandangan beliau Prof. Harun, tapi saya terinspirasi dari manhaj dia, cara beliau. Jadi semua mahasiswa diberikan pemahaman terhadap Islam ditinjau dari semua aspek keilmuan. Ya, ada mata kuliah itu ya, matrikulasi namanya. Oh, itu yang membedakan mahasiswa SPS itu dengan mahasiswa sarjana pasca sarjana lain. Untuk apa itu kata Imam Ghazali? Supaya kamu tahu mana ilmu yang paling penting, kamu harus mempelajari muqaddimah semua ilmu. Muqaddimah dulu, sehingga kamu tahu muqaddimah itu kan isinya kisi-kisi. Ilmu ini, definisinya ini, tujuannya ini, manfaatnya ini, sumbernya ini, caranya begini, manhajnya begini. Dipelajari semua. Dan itu kita ada dosennya tim teaching. Ternyata Imam Ghazali buat Nizamiyah Baghdad seperti itu. Jadi itu bukan ilmunya Harun Nasution. Maka Harun Nasution itu Ghazali fil manhaj. Walaupun secara ra'yu dalam bab akidah saya ada yang berbeda dengan beliau ya. Itu Ghazali fil manhaj, manhaj tarbiyah. Tapi ketika cek belakangan ke murid-muridnya, ternyata beliau seorang pengamal thariqah. Tasawuf juga. Mudanya sudah tahu dengan thariqat Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah, tuanya belum dekat dengan Abah Anom, ya, Allah yarham. Imam Ghazali mengatakan, hendaklah tidak meninggalkan mempelajari dasar-dasar ilmu yang mulia, yang bagus. Lalu setelah dipelajari semua, ambillah ilmu yang paling dia perlukan. Nah, di umur ini, jadi ada, mohon maaf nih orang-orang yang lagi kursus bahasa Arab. Umur sudah 60, 50, kursus bahasa Arab. Diajarin, mas muka, ana Ahmad. Aina taskun? Ini mau orang mau jadi TKI kali ya? Mau kerja di Arab. Gak perlu. Kalau belajar bahasa Arab untuk yang sudah berumur lanjut, cukup ajarkan terjemah dan tafsir. Nah, gak usah belajar hiwar, ya, conversation, gak usah. Ini beliau-beliau ini kan beberapa lama nih ya, bahasa Arabnya gitu-gitu aja. Tapi lumayan bisa ngerti. Jadi kalau nanti belajar bahasa Arab, cari terjemah Al-Quran karena lebih manfaat. Kalau di bawah sholat, kita bisa merasakan maknanya. Itu maksudnya. Nanti kalau ada masa, ada waktu, kita kemudian baru belajar nahwu shorof. Perlunya. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam tasawuf, ini thariqat banyak. Apa antum harus mempelajari semua thariqah? Masih sempat nggak? Kalau yang muda-muda ini mungkin masih. Kalau yang sudah di atas 40 nih gimana? Yang sudah di atas 50 masih mungkin nggak mempelajari semua thariqah? Nggak mungkin. Saya pun sampai hari ini yang baru kita pelajari secara keilmuan 40 thariqah kita sudah pelajari keilmuan. Secara riyadhah ya belum sampai 40. Baru tabaruk kebanyakan ya, tapi sudah ada beberapa lah ya. Kita pernah ngambil Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Naqsyabandiyah,
kemudian ada Aidrusia, ada Idrisia Ahmadiyah, sudah berapa tuh? Ya, ada Syataria, sudah berapa tuh ya? Akhirnya begitu. Ya, ada lagi Troiko ini, nggak sempat. Maka kita datang ke ahlinya, kita bertanya, kira-kira Toriko apa yang udah aku pelajari? Toriko ini kan mirip dengan bus. Kita mau pakai bus yang mana? Insya Allah nanti yang penting pemandunya, drivernya, si sopirnya nih ngerti jalan. Maka itu yang disebut mursyid. Itu yang disebut mursyid. Mobilnya sama atau mobilnya lain, keluaran tahunnya sama misalnya. Yang akan berbeda apa? Mursyidnya. Mobil bagus, torikotnya keren, torikot A. Mursyidnya jahil, usul nggak? Nggak usul. Nanya 1000 kali nggak nyampe. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apa modalnya kita? Al-wazifah. Tugas berikut ayusrif al-inayah ilal aham minal ulum, sama dengan tadi. Dari semua ilmu itu, carilah ilmu yang berkaitan dengan ilmu kebahagiaan akhirat. Puncak kenikmatan akhirat apa? Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu semua wajah bahagia memandang Rabb-nya. Nah, maka ilmu yang kita cari, ilmu mengenal Allah. Karena itulah satu-satunya cara bertemu Allah di sana. Oke? Maka ma'rifatullah mutlak, secara mutlak adalah ilmu paling mulia. Maka ada sebuah ungkapan dulu, ya, riwayat ini tidak sampai derajat sahih, ini masyhur. Law wuzina imanu ahlil ard bi imani Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu la rajaha. Ya. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan semua iman penduduk bumi, maka iman dia lebih berat daripada semuanya. Wa dzalika li sirri waqarin fi sadri. Karena ada kerendahan hati, kelembutan hati di dalam dadanya. Bukan la litartibil barahin wal hujaj. Bukan karena dia pintar berdebat. Ini antum ingat-ingat. Kita tidak betul-betul memerlukan ilmu jidal, ilmu nazar, ilmu berdebat. Hanya diperlukan untuk hal tertentu aja. Maka ilmu jidal cukup dilakukan segelintir orang, kita sebut fardu kifayah. Antum kalau tidak ahli kalam, tidak ahli mantik, jangan berdebat. Baik di sosial media atau di kehidupan sosial. Tidak usah berdebat ya, walaupun sudah belajar banyak thariqat ya. Thariqat al-YouTubiyah, al-Facebookiyah, al-TikTokiyah. Enggak apa-apa. Ini coba kalimat ini sindiran keras untuk kami-kami yang kuliah, yang belajar ya. Sindiran buat Kohar lah ya. Kan dia kuliah ya. Sindiran buat Buya Asfi ya, yang lagi S2. Buya Aldomi yang sudah doktor. Ya. Semua kita ini kena. Dulu saya mengira orang yang kuat ilmu kalamnya, ilmu mantiknya dia akan kenal Allah. Ternyata baru kenal secara qiyas, analog, teori. Ayat sekian maknanya ini, ayat ini maknanya ini, hujahnya ini, premis 1, premis 2, konklusi. Itu begitulah terus ya. Lama-lama akal kita bosan, jenuh. Benar Buya? Buya ini dulu ya pakar Ibnu Taimiyah, sampai jenuh dia, sampai ngoroknya bunyinya Ibnu Taimiyah, sampai bosan dia udah. Coba aja colek dikit masalah Ibnu Taimiyah, keluar tuh kayak hujan deras ya. Jenuh, ada kejenuhan, tanya semua orang. Jadi semua pendebat dalam hatinya ada jeritan. Ya Allah, kapan aku akan berhenti berdebat? Kalau selesai dia debat nih,
walaupun dia merasa benar, dia mengalahkan orang. Maka teman-teman, itulah sebabnya saya tidak mau menghidupkan jidal, ya. Tapi kalau orang datang ya kita layani, ya. Nanti yang maju kohar, dikasih senyum beres. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Senyum sedekah. Ya. Aneh kata Imam Ghazali, Ahmad Ghazali, may yasma' hadhil aqwal min Rasulillah, orang yang sampai hadis ini kepadanya, summa yazdari bisam'ihi ma yasma'uhu min kalam sufiyah ala wifqihi wa yazam anhu min tarahati sufiyah, ya, fata'izin min hadha fi hadha fa innahu duyi'at ra'sul mal fakun harisan ala ma'rifati dhalika sirr al-kharij an bida'ati al-fuqaha wal mutakallimin fala yurshiduka ilaihi illa hirsuka fit talab. Aneh, orang sudah tahu kaidah ini, ya, bahaya debat, dahsyatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu dipesankan Nabi, kita dipesankan ikut Abu Bakar, meskipun Abu Bakar nggak sepintar Sayyidina Ali. Ini diakui oleh para ulama. Kalau Sayyidina Ali ahli jidal, Sayyidina Abdullah bin Abbas ahli jidal, tapi Nabi mengatakan alaikum bi syaikhain min ba'di, hendaklah kamu ikuti dua syekh selaku Abu Bakar dan Umar. Setelah Sayyidina Ali pun menjadi syekh, bergantilah kepada Sayyidina Ali dan Utsman, ya. Begitu. Nah, aneh, udah tahu begitu masih dianggap itu mah buat-buatan sufi. Ya. Enggak, bukan. Ya. Maka teman-teman yang hobi debat, yang pintar debat, oke, antum hebat debat. Coba tanya hati nuraninya, apa itu yang dimau kalbunya? Ya. Kalau saya suka berdebat, teman-teman, antum suka berdebat dan menghidupkan gaya berdebat, nanti suatu saat kita akan menebat yang nggak perlu kita debat. Kalau debat mencari kelemahan musuh nggak? Nanti kita lama-lama akan cari musuh kawan kita sendiri. Karena biasa membicarakan keburukan orang. Lama-lama antum menggibah orang, alasannya bukan menggibah, kita lagi mencari kebenaran. Padahal dia telah menggibah. Ya Allah, ya Allah. Ini hati-hati. Itu termasuk ghurur, ya, tipuan-tipuan syaitan. Fa'alam anna asyrafal ulum wa ghayataha ma'rifatullah. Ketahuilah puncak ilmu dan yang paling mulia adalah ilmu mengenal Allah. Allah tidak dapat dikenal dengan fisik, tidak dapat dikenal dengan akal kecuali hanya permisalan dan dalil, tidak dapat dikenal dengan nafs jiwa, hanya dapat dikenal dengan qalbu dan ruh. Maka ilmu untuk mengenal Allah adalah ilmu qalbu, ilmu tentang rohani kita semua, ya. Wa hadza bahrun la yudrak muntaha ghausuh. Itulah lautan tak bertepi. Ya, kalau kitab ilmu kalam Bu Yasmin entah berapa udah hafal, ya. Hafal judulnya. Wa aqsa darajatil bashar fihi ratbatul anbiya wal awliya sumul ladzina yalunuhum, ya. Yang paling tinggi derajat manusia bukan orang yang suka debat, bukan doktor profesor. Nabi pernah jadi dokter nggak? Nabi pernah LC nggak? Lulusan Ciputat? Pernah nggak? Enggak. Tapi Nabi lebih mulia kok dari semua dokter. Dokter-dokter agama hari ini dapat ilmu hanya karena dia mengkaji Nabi yang tidak sekolah, yang tidak dokter, yang tidak profesor itu. Maka kalimat ini paling menarik ini. Yang paling mulia dari manusia adalah para nabi dan para wali. Bukan karena gelarnya, bukan karena hafalannya, tapi karena ma'rifatullah yang ada dalam qalbunya, ya. Nah, itulah yang disebut hatta ta'rifallah wa ta'lam annahu musabbibul asbab wa muwajjidul asya wa fi yadil akhar riq'atun fiha kuntu qabla an a'rifallah ashrab wa azma hatta idza araftuhu rawitu bila syurbin, ya. Kalau sudah kenal Allah, antum akan puas. Tapi kalau belum kenal Allah, pindah thariqat, pindah mazhab, pindah manhaj, akan pindah guru, begitulah terus. Pindah wirid, akhirnya menjadi
kolektor ijazah. Seperti kita inilah ya. Untuk ijazah kemana-mana ya kan amalan saya itu. Tapi bukan untuk itu ya. Baik. Ini ada message dari alam gaib. Kita makan dulu ya. Kita tutup dulu lah. Ya. Terakhir wazifah yang ketujuh, ayyakuna qasdul muta'allim fil hal tahliyata batinihi bima yusiluhu ila Allah Ta'ala wa ila jawaril mala'il a'la minal muqarrabin wa la yaqsudu bihi riyasa wal mal wal jah. Niat santri, niat salik, niat murid belajar, berkhalwat, bertorikot, sekolah bukanlah untuk mencari posisi. Kalau murid pengen jadi murad, pengen jadi mursyid, kalau santri pengen jadi kiai, mahasiswa ingin jadi dosen, ingin jadi profesor, doktor, bukan. Ingin jadi artis viral, ya, ustadz TikTok. Ente tuh jadi ustadz TikTok tuh, Kohar tuh cocok tuh. Ya, bukan. Tapi tahliyata batinihi bima yusiluhu ilallah, hanya untuk mengisi kolbunya dengan hal-hal yang akan membuat dia sampai kepada Allah, sadar kepada Allah, wa ila jawaril mala'il a'la minal muqarrabin, sehingga dia termasuk golongan-golongan muqarrabin yang diberikan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mari kita luruskan niat ngaji bukan supaya melariskan dagangan, ya, bukan supaya naik pangkat, bukan supaya dapat ilmu, bukan, hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai siapapun yang hadir, memberkahi apapun usahanya, meluruskan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi